Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronauli Magdalena dengan NIM B1B1222089. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan atau menceritakan tentang mata kuliah manajemen proyek. Saya mengambil judul dari artikel saya, yaitu analisis implementasi manajemen proyek dalam proyek pembangunan rabat beton di Desa Senaung, Provinsi Jambi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan Desa Senaung itu ada di mana. Desa Senaung merupakan desa yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Desa Senaung ini secara geografis berada di wilayah periperi dengan luas wilayah 555 km yang berbatasan langsung dengan kota Jambi. Jumlah penduduk yang ada di Desa Senaung yaitu 2.524 jiwa. Dan mereka juga masih memegang erat budaya dan tradisi peninggalan nenek moyang mereka. Desa Senaung sendiri tercatat bahwa ada sekitar 2% tamatan perguruan tinggi, 9% lulusan SMA sederajat, 11% lulusan SMP sederajat, 32% lulusan SD, dan mahasiswa sekitar 9% pelajar SMA sederajat. Total penduduknya berarti 2.524 jiwa. Ini menurut hasil survei tahun 2018. Desa Senaung sendiri mayoritas masyarakatnya sumber pendapatannya bergantung pada sektor pertanian dengan pola sawah yang masih subsisten, penguasaan budaya teknologi temak yang masih terbatas, atau bisa juga dikatakan petani itu ada 33,6%, yang mengurus rumah tangga 24,5%, peternak 6,3%, serabutan 2,2%, pedagang 1,8%, supir 1,1%, TNI Polri atau PNS itu 1,6%, tukang perabot 1%, bengkel 0,3%, dan tidak bekerja ada 27,6%. Baiklah, sebelumnya desa itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana desa itu wajib memberikan banyak penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraan baik aparatur desa maupun masyarakat desa itu sendiri. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah desa wajib selalu melakukan inovasi yang sifatnya pembaruan dan membawa perubahan. Misalnya saja dengan pembangunan. Nah, di sini saya mengangkat pembangunan rabat beton. Pembangunan rabat beton ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan, mempermudah mobilitas penduduk, dan memperindah lingkungan sekitar, karena jalan yang ada di Desa Senaung ini ada beberapa yang masih berlobang. Banyak kalau ada hujan itu sering becek gitu. Sehingga dengan adanya pembangunan rabat beton ini, lingkungan menjadi lebih rapi dan jalanan juga jadi lebih kokoh. Jadi saya menganalisis proyek pembangunan rabat beton pemerintah Desa Senaung ini dengan analisis manajemen proyek. Bagaimana mereka melakukan manajemen proyek terhadap pembangunan rabat beton desa mereka. Tujuan dari penelitian rabat beton ke Desa Senaung mengenai pembangunan rabat beton ini sendiri agar melihat bagaimana proyek itu bekerja, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan proses pengarahan, serta meninjau faktor apa saja yang menjadi kunci keberhasilan sebuah proyek pembangunan desa. Dalam pengumpulan data, saya dan teman-teman saya melakukan wawancara langsung
terhadap kepala desanya. Jadi pembangunan rapat beton ini sudah dicantumkan dalam RPJMD Desa Senaung pada tahun 2003 melalui instrumen musrembang Desa Senaung menyelesaikan proyek cukup besar, yaitu rapat beton, yang dimana lokasinya yaitu dari RT 1 dan RT 8. Berdasarkan wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi, kami mendapatkan hasil bahwa yaitu dalam proses perencanaannya dimulai dari melakukan musrembang hingga mencapai kesepakatan bersama terkait apa saja yang harus menjadi prioritas pembangunan. Kemudian berdasarkan kesepakatan dipilihlah proyek rapat beton jalan di sejumlah RT, yaitu RT 1 dan RT 8. Hal tersebut dipilih karena urgensinya, yaitu jalanan sudah tidak layak digunakan dan menghalangi mobilitas warga desa. Pada tahap proses pengorganisasian, proyek rapat beton ini diketuai oleh Kepala Desa Senaung beserta perangkat desanya sebagai pemangku kebijakan, dan kemudian juga diawasi oleh tim BPD, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian tim pelaksananya yaitu masyarakat desa, di mana menggunakan konsep swakelola yang menuntut partisipasi masyarakat yang paling berpengaruh pada kelancaran proyek tersebut. Kemudian ada proses pengarahannya. Bagaimana proses pengarahannya? Tetapi proses pengarahan ini tetap dilakukan oleh Kepala Desa Senaung dan diawasi juga oleh BPD Desa Senaung serta masyarakat masyarakat sendiri juga ikut mengawasi. Dengan adanya musyawarah mufakat demi kepentingan bersama, kesepakatan yang adil, transparan, dan mengedepankan partisipasi masyarakat akan menghasilkan rasa percaya yang tinggi dari masyarakat, sehingga masyarakatnya mau bergotong royong dan saling membantu. Untuk itu, konsep swakelola menjadi pilihan pemerintah Desa Senaung untuk pembangunannya. Yang keempat yaitu proses pengawasan. Menurut hasil wawancara kami terhadap Kepala Desa Senaung, pengawasan ini dilakukan mulai dari pembentukan kebijakan. Pemerintah desa bekerja sama dengan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dalam setiap prosesnya selalu diawasi oleh BPD agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat rapat beton ini adalah jalan menggunakan dana desa. Proses manajemen proyek yang dilakukan oleh Desa Senaung ini tergolong cukup sederhana karena mengedepankan asas-asas tradisi yang seperti bergotong royong, dan kepala desanya sendiri sebagai pemangku kepentingan ikut mengawasi saat pembuatan rapat beton ini sendiri, demi tercapainya tepat guna dan tepat sasaran pembangunan rapat beton ini. Dari analisis kasus pembangunan di Desa Senaung ini, ada beberapa temuan kunci, faktor kunci atau faktor penting yang menjadi kelancaran dalam pembangunan rapat beton itu. Yang pertama diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaporan proyek meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Akuntabilitas yang baik dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dana. Lalu kemudian koordinasi antar lembaga, kerjasama yang baik pemerintah desa, lembaga non pemerintahan, dan masyarakat lokal akan memperlancar pelaksanaan proyek ini. Koordinasi yang efektif juga dapat membantu mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama implementasi proyek. Selain itu, saya dan teman-teman saya juga
melihat ada beberapa dampak dari pembangunan proyek tersebut. Yang pertama, dampak dalam perkembangan ekonomi. Proyek pembangunan desa yang berhasil akan memberikan dampak pada pembangunan ekonomi, meningkatkan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar lokal, meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Implementasi proyek yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat menjadi dampak positif pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat jadi lebih mandiri dan mampu mengelola sumber daya lokal secara efektif. Kemudian ada peningkatan kualitas hidup, di mana dengan adanya pembuatan rapat beton ini akan memperbaiki mobilitas penduduk. Jadi akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih akan meningkatkan kesejahteraan warga desa secara keseluruhan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi manajemen proyek dalam pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakatnya, transparansi, dan koordinasi antar lembaga. Keberhasilan proyek juga tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh aspek sosial dan manajerial. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan peningkatan kapasitas manajerial menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain penyederhanaan prosedur birokrasi dan penguatan mekanisme akuntabilitas juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian saya ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, dan mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat salah kata dan ucapan. Saya akhiri, terima kasih.